Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanin ma'a imanum. Walillahi junudus samawati wal ard. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji syukur telah diberi rahmat oleh Allah dan semoga tercurah limpahkan kepada Allah yang telah memberikan nikmat sehat dan nikmat iman. Dan jangan tidak lupa juga salawat berserta salam kita mari junjungkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang kemarin yang tentang jawaban tiga pertanyaan, yaitu sosiologi internet, tingkatan dalam internet, dan artificial intelligence atau AI atau kecerdasan buatan. Yang dimana itu nomor 1 itu sosiologi internet adalah subbidang sosiologi atau penelitiannya berfokus pada bagaimana internet berperan dalam memediasi dan memfasilitasi komunikasi dan interaksi, serta bagaimana internet memengaruhi dan dipengaruhi oleh kehidupan sosial secara lebih luas. Sosiologi digital adalah subbidang yang terkait dan serupa, namun penelitian di dalamnya berfokus pada pertanyaan-pertanyaan seperti yang berkaitan dengan teknologi dan bentuk komunikasi, interaksi, dan perdagangan daring yang lebih baru yang terkait dengan web, media sosial, dan internet segala hal oleh Lisa Cole. Jadi itu sosiologi internet itu merupakan fitur utama bagi kehidupan kita sehari-hari. Interaksi sosial kita semakin banyak dilakukan secara daring dalam bentuk media sosial, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang seberapa besar perubahan dalam kehidupan sosial kita. Jadi lebih jauh lagi, teknologi telah mengubah secara mendasar berbagai bidang dalam kehidupan sosial kita. Lebih jauh lagi, teknologi telah mengubah secara mendasar bagaimana perekonomian berjalan, bagaimana tempat kerja kita beroperasi, dan bahkan bagaimana keluarga kita hidup. Namun perubahan-perubahan ini telah membawa konsekuensinya yang akan dibahas secara rinci. Salah satunya yaitu sosiologi pada periode awal modern adalah memahami bagaimana perubahan struktural termasuk teknologi dengan mempengaruhi dan berpotensi mengubah masyarakat bagi seorang seperti Emil Durkheim. Perubahan pada organisasi kerja secara drastis menentang solidaritas sosial yang dimiliki orang-orang kurang satu sama lain dalam kehidupan modern. Bagi Karl Marx, perubahan teknologi di tempat kerja berarti bahwa pekerja di pabrik semakin terasing dari hasil akhir kerja mereka. Dengan kata lain, kerjaan menjadi tidak berarti. Bagi Weber, perubahan teknologi membawa serta peningkatan rasionalisasi kehidupan modern, segala sesuatu menjadi dapat diprediksi, diperhitungkan, dan diukur. Jadi maka masuk akal jika sebagai sosiolog masa kini diperhatikan kita terhadap kemajuan teknologi akan mengikuti hal yang sama. Seiring dengan semakin banyaknya teknologi digital dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus mengajukan pertanyaan besar tentang apa pengaruhnya terhadap hubungan sosial, struktur sosial, identitas, dan cara kita mengatur kehidupan secara umum. Teknologi digital merupakan bagian utama dari semua yang kita lakukan sekarang, mulai dari pekerjaan dan studi hingga hiburan, bersosialisasi, dan bahkan keintiman. Dan nomor kedua, jadi kasta mengasta internet seperti 4G tingkat tengah, 3G tingkatan yang tengah, dan terbaru yaitu 5G yang paling tinggi. Dan 3, kita akan membahas tentang artificial intelligence atau AI, tentang robot atau bisa dibilang dengan kecerdasan buatan. Adalah sistem komputer yang dirancang dengan kecerdasan hampir menyerupai manusia. Ini merupakan proses simulasi kecerdasan yang diterapkan pada teknologi tertentu. Kemungkinan AI untuk berpikir dan bertindak seperti manusia. Kehadiran AI atau artificial intelligence memberikan banyak manfaat, memungkinkan penyelesaian tugas, membutuhkan waktu lebih cepat daripada jika dikerjakan oleh manusia. Selain itu, AI juga mampu mengambil keputusan dengan
rasional saat diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi AI itu bekerja dengan menganalisis data yang diberikan kepadanya, mengidentifikasi pola atau tren dalam data tersebut, dan menggunakan informasi tersebut untuk membuat prediksi atau mengambil tindakan proses tertentu. Jadi proses ini sering melibatkan pembelajaran dari data, di mana sistem AI akan belajar dari pengalaman sebelumnya untuk meningkatkan kinerjanya di masa depan. Jadi dalam kehidupan sehari-hari AI juga bisa dapat dimanfaatkan dalam beberapa hal, yaitu antara lainnya menjadi asisten, mampu melakukan pengenalan wajah, pencarian dan pemrosesan bahasa alami, kendaraan otonom, pengolahan kesehatan, dan juga bisa memberikan manfaat kepada manusia. No. Oke, terima kasih banyak Mang Fadil. Nah, Om kita balik ke pertanyaan nomor 1 ya. Tapi bagus penjelasannya Mang Fadil. Nah, di situ nih Om mau tahu. Nah, Mang Fadil sampai sekarang kan hingga mulai dari SMP, SMA dan sampai sekarang kelas 3 pastinya sudah mengenal internet ya. Nah, kira-kira manfaat internet untuk kehidupan sehari-hari untuk kalangan pelajar itu seperti apa Mang Fadil? Jadi manfaatnya itu bisa kita ambil Om, seperti kita mengerjakan tugas yang susah, kita bisa mencarinya dengan internet, ataupun kita bisa berkomunikasi dengan teman Om yang jauh, bisa dengan mudah dengan berkomunikasinya, dan juga bisa untuk itu Om memperdekat itu teman, menjadi mempunyai sahabat Om gitu. Oke, mempunyai sahabat. Oke, alhamdulillah ya. Nah, kira-kira kemampuan Mang Fadil untuk internet itu seperti apa? Misalkan selain mengirim email. Nah, Mang Fadil sudah melakukan apa aja terhadap internet? Kira-kira? Oh, banyak Om. Seperti itu Om, mencari berita-berita, bisa itu Om, bermain dengan internet Om, mengakses game. Oke, mengakses game. Terus apa lagi? Membuat blog kan itu salah satu dari manfaat dari internet ya Mang Fadil ya. Membuat blog, melakukan Zoom seperti ini ya. Oke, nah Om mau bertanya lagi oke ya. Nah, nomor 1 oke ya. Jadi sosiologi internet itu cara pandang masyarakat terhadap internet ya Mang Fadil. Nah, sekarang Om mau bertanya nih nomor 2 nih. Kira-kira stratifikasi sosial internet. Nah, mula-mula sebenarnya itu seperti apa Mang Fadil? Artinya dari stratifikasi itu apa? Kesimpulannya? Tingkatannya bukan? Ya, betul. Artinya adalah tingkatan ya. Oke, nah tingkatannya itu bisa kekuasaan, bisa kekayaan gitu kan. Misalkan, kalau misalkan masyarakat yang rendah nih, dia itu menggunakan masih handphone biasa gitu kan ya. Handphonenya masih handphone yang untuk sekedar nelpon SMS. Berbeda dengan kalangan atas gitu ya. Kalangan atas tuh ada yang menggunakan 5G gitu kan. Sekarang tuh ada jaringan yang namanya Starlink. Pernah dengar nggak Mang Fadil Starlink? Yang dikemukakan oleh Elon Musk. Nah, yang baru. Nah, nanti Mang Fadil bisa nyari referensinya di internet. Oke. Nah, sekarang yang poin yang ketiga Mang Fadil. Kalau EA gimana Mang Fadil EA? Kira-kira kesimpulannya seperti apa? Ya itu Om, seperti robot Om, yang bisa menyerupai manusia. Jadi dengan AI kita bisa memudahkan belajar atau memudahkan dalam pekerjaan Om. Oke, ya bisa memudahkan dalam pekerjaan, misalkan dalam bekerja, terus misalkan dalam belajar, misalkan nanti kita mengenal yang artinya ChatGPT, yaitu segala kecerdasan buatan, jika diberikan pertanyaan langsung bisa menjawabnya ya nanti. Oke. Terus ini Mang Fadil, misalkan ini kalau misalkan absensi, nah absensi itu tidak melalui absen tertulis, nah nanti bisa menggunakan wajahnya menggunakan sensor, itu salah satu penggunaan EA juga. Terus satu lagi, misalkan apalagi Mang Fadil kira-kira penggunaan EA di kalangan mahasiswa, bukan mahasiswa, di kalangan pelajar, siswa, kira-kira apa nih? Dokumen Om, Zoom. Oh ya, dokumen, Zoom gitu ya. Misalkan
Om Bom nanti mah Om Bom nggak ada, tapi Om Bom menggunakan kecerdasan buatan itu juga bisa ya. Oke, Mang Fadil di sini ada pertanyaan lagi. Bagus presentasinya Mang Fadil. Ada pertanyaan? Kira-kira? Cukup palingan Om. Oh cukup, oke. Alhamdulillah ya. Oke Om Bom cukupkan di sini ya. Oke.